Pernahkah Anda melihat skema rangkaian listrik dan merasa, wow, ini rumit sekali? Ada begitu banyak sumber tegangan, deretan resistor, loop yang saling tumpang tindih, dan letak sumber arus yang sepertinya tidak beraturan. Tapi tahukah Anda, terkadang sebuah rangkaian terlihat sangat mengintimidasi bukan karena komponennya terlalu banyak, melainkan karena kita melihatnya dari sudut pandang yang kurang tepat. Nah, di sesi eksplanasi hari ini, kita akan melakukan sebuah kelas master untuk mengubah cara pandang tersebut. Kita akan membedah sumber energi pada sirkuit, belajar cara mentransformasikannya, dan menyusunnya kembali menjadi persamaan matematika yang sangat rapi dan sistematis. Jadi, mari kita mulai. Sebagai peta konsep kita hari ini, ada 5 pilar utama yang akan kita pelajari bertahap. Mulai dari topologi dasar rangkaian, bedanya sumber bebas dan tak bebas, prinsip transformasi sumber, metode analisis mesh, dan terakhir kita akan masuk ke strategi supermesh. Oke, kita masuk ke bagian pertama, topologi dasar rangkaian. Di sini kita akan mendefinisikan apa itu node, cabang, loop, dan mesh. Dalam dunia sirkuit, kita punya node sebagai titik pertemuan komponen, cabang sebagai jalur tunggal elemen, dan loop sebagai lintasan tertutupnya. Tapi, mari kita fokus sebentar ke konsep mesh. Aturan emas yang harus Anda ingat adalah, setiap mesh pasti sebuah loop, tapi tidak setiap loop adalah mesh. Coba bayangkan sebuah bingkai jendela kayu yang berisi 4 kaca. Bingkai kayu terluar itu adalah loop, tapi masing-masing dari 4 kaca kecil di dalamnya itulah yang kita sebut mesh. Dia adalah area tertutup yang paling kecil, tidak ada loop lain di dalamnya. Kenapa konsep ini penting banget? Karena dengan analisis mesh, kita butuh variabel yang jauh lebih sedikit ketimbang menebak arus di tiap cabang satu persatu. Ini murni soal efisiensi matematis. Lanjut ke bagian kedua, membedakan antara sumber bebas dan sumber tak bebas di dalam rangkaian. Kalau Anda melihat simbol lingkaran, itu artinya sumber bebas. Komponen ini sangat mandiri. Ibaratnya baterai 12 volt akan selalu konstan berusaha menyuplai 12 volt, tidak peduli apapun yang terjadi di ujung lain sirkuit. Tapi, kalau Anda melihat simbol belah ketupat atau diamond, nah ini beda cerita. Itu adalah sumber tak bebas. Nilai tegangannya atau arusnya tidak berdiri sendiri, melainkan dikendalikan oleh tegangan atau arus di bagian lain dari rangkaian tersebut. Pemahaman tentang simbol belah ketupat ini adalah jembatan yang sangat krusial, karena nanti Anda akan menggunakannya untuk memodelkan komponen aktif seperti op-amp dan transistor. Dan ini dipecah dengan sangat jelas ke dalam 4 jenis. Kita punya VCVS, yaitu tegangan yang dikendalikan oleh tegangan. Lalu CCVS, tegangan yang dikendalikan arus. Ada juga VCCCS dan CCCS. Di tahap ini, saya ingin memberikan satu peringatan akademis yang sangat tegas untuk Anda. Saat menganalisis sirkuit seperti ini, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah kehilangan jejak dari variabel pengendali Anda. Kalau Anda sampai tidak sengaja menghilangkan atau mengubah komponen tempat variabel pengendalinya berada, seluruh persamaan Anda susun akan hancur dan tidak bisa diselesaikan. Sekarang, bagian ketiga. Prinsip dan syarat dari transformasi sumber. Mari kita bedah prinsip dasarnya. Transformasi sumber pada intinya adalah cara kita mengubah bentuk suatu sumber energi tanpa sedikit pun mengubah sifat yang dirasakan oleh komponen di luarnya. Bayangkan Anda punya sumber tegangan, sebut saja Vs, yang terhubung seri dengan sebuah resistor R. Tahukah Anda kombinasi ini bisa diganti total dengan sebuah sumber arus, IS, yang terhubung paralel dengan resistor yang sama persis? Terus, berapa nilai sumber arusnya? Gampang, cukup pakai hukum Ohm, IS sama dengan Vs dibagi R. Selama nilainya mematuhi pembagian ini, sisa rangkaian eksternal sama sekali tidak akan sadar kalau Anda baru saja menukar komponen di dalamnya. Dan keindahan dari prinsip ini adalah prosesnya berlaku sebaliknya. Sebuah sumber arus yang paralel dengan resistor bisa Anda kembalikan menjadi sumber tegangan yang seri. Secara logis, rumusnya tinggal dibalik. Vs sama dengan IS dikali R. Jadi bayangkan Anda sedang berhadapan dengan sirkuit panjang yang ruwet. Anda bisa terus-menerus melakukan transformasi ini dari satu sisi ke sisi lain, menyederhanakan cabang demi cabang. Hasilnya, terminal luarnya tetap membaca karakteristik yang 100% identik, tapi perhitungan Anda menjadi jauh-jauh lebih sederhana. Tapi, tunggu sebentar. Bisakah kita sembarangan mentransformasi semua jenis sumber? Coba kita telaah. Kalau nilai resistornya Rs itu 0, itu berarti kita punya sumber tegangan ideal. Kalau Rs-nya tak terhingga, itu sumber arus ideal. Coba Anda pikirkan. Kalau Anda membagi tegangan dengan resistansi 0 ohm, Anda akan dapat arus tak terhingga kan? Secara matematis, itu sama sekali tidak terdefinisi.
Jadi ingat batasannya secara logis. Sumber tegangan ideal yang tanpa resistor seri dan sumber arus ideal yang tanpa resistor paralel itu absolut tidak bisa ditransformasi. Bagian keempat, metode analisis mesh dan bagaimana prosedur sistematisnya. Pada dasarnya, analisis mesh itu adalah penerapan hukum tegangan Kirchhoff atau KVL yang dikemas dengan lebih terstruktur. Algoritmanya cuma ada 4 langkah pasti. Pertama, tentukan dulu jumlah jendela atau mesh-nya di dalam skema Anda. Kedua, tetapkan arah arus di tiap mesh. Saran saya biasakan bikin arahnya searah jarum jam semua demi konsistensi. Ketiga, kelilingi loopnya dan terapkan KVL di mana total tegangan harus 0. Perhatikan baik-baik saat Anda menemui resistor yang terletak di batas antara dua mesh. Arus di situ adalah selisih dari kedua arus mesh, contohnya I1 dikurangi I2. Langkah terakhir, tinggal masukkan persamaannya ke dalam bentuk matriks dan selesaikan. Sangat logis. Terakhir, bagian kelima, strategi supermesh. Ini kita pakai saat aturan standar tiba-tiba mentok. Di sirkuit yang sesungguhnya, teori standar sering membentur jalan buntu. Bayangkan Anda sedang menyusun persamaan KVL, terus tiba-tiba di batas antara dua mesh, Anda menemukan sebuah sumber arus, mau itu bebas ataupun tak bebas. Di sini masalahnya muncul, berapa penurunan tegangan yang melintasi sumber arus tersebut? Jawabannya, kita sama sekali tidak tahu. Nah, karena tegangannya tidak diketahui, persamaan KVL kita otomatis macet di titik itu. Kita jelas butuh rute pelarian. Dan inilah jalan pintas yang elegan tersebut. Kalau ada tembok, ya kita lewati temboknya. Kita gabungkan saja kedua mesh yang bersebelahan tadi menjadi satu loop besar yang disebut supermesh. Kita benar-benar mengabaikan cabang tengah yang bermasalah tadi saat membuat persamaan keliling tegangannya. Tapi ingat, kita tidak boleh melanggar hukum fisika. Untuk mengganti satu persamaan yang hilang tadi, kita terapkan hukum arus Kirchhoff atau KCL persis di titik simpul tempat sumber arus itu terhubung. Ini akan memberikan kita sebuah persamaan pembatas atau constraint equation yang menyeimbangkan sistem matematika kita ke realitas rangkaiannya. Sebelum kita akhiri kuliah hari ini, saya perlu memperingatkan Anda tentang beberapa jebakan klasik yang sering membuat mahasiswa keliru. Pertama, seperti peringatan saya tadi, jangan sampai Anda secara tidak sadar mentransformasi sebuah resistor yang kebetulan sedang menjadi patokan untuk variabel pengendali sumber tak bebas. Kalau ditransformasi, referensinya akan hilang selamanya. Kedua, mahasiswa sering bingung menentukan polaritas tegangan waktu keliling di rute supermesh yang luas. Dan ketiga, lupa bahwa arus yang melewati resistor persekutuan adalah hasil pengurangan dari arus-arus mesh yang saling berseberangan. Ketelitian di tahap setup ini hukumnya wajib karena kalau setupnya sudah benar, Anda tinggal menghitung sisa matriksnya dengan santai. Nah, sebagai penutup untuk sesi eksplanasi hari ini, coba mari kita melihat ke depan. Semua teknik yang baru saja kita kupas, mengubah tegangan jadi arus, menyusun mesh, menangani sumber tak bebas lewat supermesh, ini semua bukan sekedar trik matematika biasa untuk lulus ujian. Ini adalah blok bangunan paling fundamental sebagai engineer. Nanti, ketika Anda melangkah ke mata kuliah elektronika analog dan mulai membedah transistor atau op-amp, Anda akan memodelkan mereka dengan cara yang sama persis seperti ini. Penguasaan Anda hari ini adalah tiket kebebasan Anda untuk mendesain sirkuit tingkat lanjut esok hari. Tapi pertanyaan provokatifnya sekarang adalah, bagaimana jika komponen yang akan kita hadapi nanti sifatnya non-linear dan berubah-ubah karena suhu? Apakah hukum Kirchhoff dan analisis mesh ini masih sanggup menyelamatkan kita? Kita akan cari tahu bersama jawabannya di sesi kita yang berikutnya.